Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia dari Prodi D3 Gizi. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kami. Kenalkan, nama saya Nadim Hasmin Irawan dari tingkat 1A. Perkenalkan, saya Dewi Nurani Firdaus dari tingkat 1A. Perkenalkan, nama saya Azara Rizka Fauziah dari tingkat 1A. Perkenalkan, saya Raisa Yanti dari tingkat 1A. Perkenalkan, nama saya Hindani Diana dari tingkat 1A. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Halo semuanya, tahukah kalian bahwa bahasa Melayu adalah bahasa kebanggaan dari negara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura loh. Nah, bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari ini merupakan dialek dari bahasa Melayu, khususnya berasal dari bahasa Melayu Riau. Sejarah bahasa Melayu ini sangat amat panjang, bermula dari Kerajaan Melayu Tua di Jambi pada abad ke-7 yang pernah dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya, pusat politik dan ilmu pengetahuan di Asia Tenggara selama berabad-abad. Nah, beberapa prasasti kuno seperti prasasti Kedukan Bukit dan Talang Tuo di Palembang menunjukkan bahwa bahasa Melayu kuno ini telah digunakan sebagai alat komunikasi resmi pada masa itu. Kemudian pada abad ke-15, Kerajaan Malaka tumbuh pesat menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan pedagang dari Indonesia, Tiongkok, dan juga Gujarat. Nah, bahasa Melayu pun berkembang menjadi lingua franca atau bahasa pergaulan di wilayah Asia Tenggara yang memudahkan komunikasi antar bangsa. Meskipun kita pernah dijajah oleh bangsa Portugis, Belanda, bahasa Melayu ini tetap bertahan dan terus berkembang menjadi bahasa Indonesia yang digunakan oleh rakyat Nusantara. Para pemuda Indonesia dengan semangat persatuan yang tinggi pada masa itu mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang kita kenal sekarang sebagai Sumpah Pemuda. Pada tahun 1939, Kongres Bahasa Indonesia I di Solo menegaskan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau yang telah disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kongres tersebut juga memutuskan perlunya tata bahasa baru yang sesuai perkembangan bahasa Indonesia. Masa pendudukan Jepang pun memberi peluang besar bagi perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pemerintahan dan pengantar pendidikan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia sudah siap menjadi bahasa negara, sebagaimana tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah itu, bahasa ini terus berkembang pesat dengan dukungan pemerintah yang membentuk lembaga kebahasaan dan menyelenggarakan kongres bahasa secara rutin. Bahasa Indonesia tidak hanya alat komunikasi, tetapi juga lambang kebanggaan nasional, identitas negara, alat pemersatu beragam suku dan budaya, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa ini menghubungkan kita semua sebagai satu bangsa dan terus menjadi simbol persatuan dan kemajuan Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional memiliki fungsinya yaitu yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional. Karena tidak semua bangsa di dunia mempunyai bahasa nasional yang dipakai secara luas dan dijunjung tinggi. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang budaya dan bahasanya berbeda-beda. Dengan adanya bahasa, suku-suku bangsa yang berbeda dapat mengidentifikasi diri sebagai satu bangsa melalui bahasa. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu suku bangsa. Jika tidak ada bahasa seperti bahasa Indonesia yang dapat menyatukan suku-suku bangsa yang berbeda, akan banyak masalah perpecahan bangsa. Fungsi dan kedudukannya yang keempat sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Bahasa Indonesia perlu dibina dan dikembangkan untuk menunjukkan kepada bangsa lain tentang kekayaan nasional berupa pemilikan bahasa nasional Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara terdapat beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan dipakai pada semua upacara, peristiwa, dan kegiatan kenegaraan, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan di negara memerlukan bahasa yang seragam sehingga kelangsungan pendidikan tidak terganggu. Tidak hanya bahasa pengantar, bahan-bahan ajar juga memakai bahasa Indonesia.
Yang ketiga, sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Jika ada lebih dari satu bahasa yang dipakai sebagai alat perhubungan, keefektifan pembangunan dan pemerintahan akan terganggu karena diperlukan waktu yang lebih lama dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia dapat mengatasi hambatan tersebut. Yang keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi karena bahasa Indonesia telah dikembangkan. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.